Banjarmasin akan mencontohkan salah satu uji lagi. Jadi sudah 2 uji yang kita sampaikan dan dianggap selesai. Kalau uji ini sudah 2 selesai, tapi sudah 2 kali 7 jam pelajaran kita sudah belajar. Tapi kita padatkan. Ini mesti saya matikan dulu kan? Stop dulu. Oke, silahkan lanjut dengan Pak Yu. Mau berkenalan dulu atau bagaimana? Terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Abdul. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Okjan luar biasa Pak MGMP Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan PKP ini, dan kami alhamdulillah dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu yang luar biasa hebat. Akhirnya saya bisa bertemu dengan yang pertama bertemu dengan kawan Pak Ibrat, Pak Jainal, kemudian ibu-ibunya kadang ada juga pernah melihat ya, tapi insya Allah namanya lupa. Kemudian ada satu angkatan kuliah Ibu Ayu, satu angkatan di Panggung kami di KPC. Kemudian juga yang Bapak Abdul yang luar biasa beruntung mempunyai guru beliau yang sangat energik dan kreatif. Bagi beliau merupakan salah satu YouTuber luar biasa. Haji Banjar. Jadi salah satu referensi kami dalam kegiatan di sekolah itu salah satunya YouTube dari beliau itu salah satu analisis yang berbahagia karena laporan perjalanan ini salah satunya yang lebih baik. Baik, kalau kita melaksanakan kegiatan seperti ini rasanya jujur kalau kami tidak ingin menggarami lautan dan tidak ingin memaniskan madu. Jadi istilahnya paling kami kalau misalnya madu paling menambah dari lemon supaya ada asam-asamnya sedikit. Ada asamnya sedikit. Jadi kalau misalnya kita dalam kegiatan rasanya apalagi guru pengalamannya sudah di atas 10 tahun ke atas, itu pasti sudah banyak menemukan pengalaman yang luar biasa, baik dengan guru, baik dalam menghadapi metode, dalam strategi atau apapun. Apalagi kalau kita di daerah dan di kota tidak ada bedanya menurut kami, karena tantangannya pun sama ya. Palingnya kalau misalnya fasilitas dan lainnya itu yang kami dengarkan dari beberapa kawan-kawan yang berada di luar Kalimantan pun sama begitu. Baik, kegiatan pasda, jadi kegiatan ini merupakan bukan menjadi guru atau narasumber, tapi menjadi fasilitator. Jadi menjadi fasilitator itu sama dengan menjembatani apa yang disampaikan dari instruktur nasional, kemudian diteruskan kepada Pasprov, kemudian diteruskan kepada Pasda pada kami, dan kami berkewajiban lagi untuk menyampaikan pengalaman kepada rekan-rekan di MGMP. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat yang pertama. Baik, kita tadi mungkin Pak Haji sudah melaksanakan briefing dengan video ya. Nah, kita akan melaksanakan juga ice breaking. Saya pengen pakai ice breaking juga, tapi ice breakingnya yang manual saja, karena kadang-kadang kalau kita supaya ada variasinya. Baik, ini ada 6 gelas. Nanti alat bantu ini bebas saja, bebas. Saya akan menyusunnya. Ini tujuannya adalah sama dengan konsentrasi. Jadi mungkin ada, kita minta 5 orang. Jadi minta 10 orang. Oke. Kami persilakan di tiap kelompok 2-2 dulu untuk silakan di sini. Oke. 2-2.
Silakan ya semua. Bapak sebelah kiri kanan sebelah depan, oke, untuk perwakilan Bapak. Oke. Boleh, jangan sama satu kelompok, jangan boleh. Ya, baik. Beri jarak satu kotak dari ini, oke, jarak mundur lagi terhadap oke, beri jarak satu kotak. Oke. Nanti sama anak juga sama begitu. Oke. Kok kita sama dalam pembelajaran ya. Dalam pembelajaran kita pasti merupakan fokus ya, fokus. Baik. Fokusnya adalah gelas. Oke. Ya cukup sini dulu. Nanti giliran yang berikutnya nanti ada setelah ini. Baik. Sekarang fokusnya adalah ke gelas. Silakan pandang gelas itu. Oke. Satu lagi bisa di sini. Boleh kalau ada lagi dua orang. Ibu. Kalau misalnya berkenan silakan. Oke. Kelompok lainnya silakan. Kelompok yang lain. Oke. Baik. Bila kan, oke, silakan sedikit menjongkok ke sini. Oke, posisinya posisi jongkok dikit. Tangannya dia tangan dulu. Nanti kalau saya bilang kepala, apa kepala? Bila, oke. Sekarang tiap kepala, kepala. Lutut, telinga, lutut, ibu jari kaki maksudnya. Ibu jari kaki, oke. Ibu jari, jadi kalau nyebutkan ibu jari kaki. Oke. Ulang, oke. Kepala, bahu, lutut. Oke, lutut. Nanti apabila saya menyebutnya gelas, maka silakan ibu mengambil gelas. Iya. Iya. Jadi konsentrasinya ke gelas itu. Jadi kalau saya menyebutkan gelas, maka secepatnya ambil gelas itu. Diambil kah? Ya. Berabut? Iya. Ya, makanya gelasnya sama. Iya. Nih, baik. Bahu, telinga, lutut, kepala, gelas. Oke, yang itu mendapat gelas silakan kembali ke tempat duduk yang mempunyai gelas bertahan. Jawab apa? Dapat gelas bertahan. Karena dia gelas dia. Oke. Iya. Ya silakan dong. Gelasnya di sini lagi. Ya ambil adu lagi. Geser. Geser di sini. Oke. Geser di sini. Ayo geser di sini. Oke. Geser. Silakan. Kalau ada kontestannya. Gelasnya dua. Dua. Gelasnya dua. Jadi harus dapat keduanya. Oke, gelasnya gimana Pak? Ada. Oke, habis keduanya. Bila masih satu berarti draw. Tidak boleh berbagi. Baik, sebentar. Kalau siapkan gelasnya, boleh bawa hadiahnya. Ada permen Pak. Kartu nih, hadiahnya nih. Oh permen kah hadiahnya? Itu juga dapat. Ini permen, ini dapat. Ini dapat ini. Baik, oke konsentrasi. Yang ini bila dalam kelasnya Rabiuna kebijakan. Baik, siap. Kita lihat nanti siapa yang jadi pemenangnya. Kepala, lutut, bahu. Ini kita salah gerakannya, bahu mundur salah dia. Bahu,
ready, gas. Kenapa semuaan diambil? Semuaan diambil sini. Apalagi jangan ditambah. Apalagi jangan 75.000 ya. Ini, ujar, kalau pernah manokan itu, jadi lo nandakin duit di situ 5.000. Bujur sudah. Tadinya di sini kan mau sedikit. Baik, terima kasih ya, kita silakan diambil penghargaannya. Baik. Ibunya ya, Bapak, ibunya siapa? Ibu, oke. Baik, ini partisipannya, terima kasih. Dan juga silakan. Oke. Baik, tadi kami baik. Ya, semakin banyak semakin pertanyaannya adalah yang paling susah dalam menulis itu apa? Yang paling susah dalam menulis itu apa? Itu pokok judul. Paling susah dalam menulis itu apa? Judul. Alur. Membuat kerangkanya, merangkai katanya, apalagi bikin cerpen itu harus ada deskripsinya, harus ada dialognya, harus ada naratifnya, itu paling menyusahkan dia. Baik, ada formula sebenarnya kalau kita masukkan ke dalam buku ini. Jadi kami ada punya strategi bagaimana supaya anak menulis cerpen itu lebih mudah. Caranya seperti apa? Begini, dalam cerpen itu yang paling susah di mana? Yang paling susah dalam melanjutkan cerita. Kita dapat ide, tapi kita kadang-kadang akhirnya sampai di sini, akhirnya mau melanjutkannya apa? Itu yang paling membingungkannya dalam kita menulis. Apalagi anak-anak kita disuruh langsung memberi apa? Langsung disuruh menulis cerpen. Luar biasa. Kemarin pernah kami mencoba menulis cerpen dengan inspirasi. Inspirasi itu maksudnya bisa dari lagu, dari cerita teman, dari pengalaman pribadi di cerpen, atau dari hal lain. Ternyata ada satu metode yang cerpen itu dianggap mudah. Bagaimana? Caranya adalah dengan menyambung cerita. Pernah nggak Bapak Ibu menggunakan metode sambung cerita dalam menulis cerpen? Pernah Bu pengalaman waktu menulis cerpen pakai sambung cerita? Iya. Berarti pernah cerita berarti? Iya. Baik. Kesulitannya pasti ceritanya tidak nyambung. Oke. Kalau ceritanya bersambung Bu dengan 2, 3, 4 orang, itu pasti cerita itu berantakan karena idenya banyak. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah membatasi ceritanya. Itu nomor 1. Yang kedua, endingnya. Bila tidak diakhiri dengan ending yang sama, maka cerita itu akan menjadi bagaimana caranya? Ya, nanti ketika sehingga dalam penulisan cerpen itu, oke.
Baik, sudah. Nah, jadi ketika kita dengan anak-anak kita begini kita jaga mereka, setelah mereka berpasangan berdua, berdua seperti ini, maka kita pertama dulu kita harus berikan teori, berikan contoh ini di buku kita, sebelum mereka membaca, setelah mereka baca lalu kita beritahu yang ini dialogin, yang ini deskriptif, yang ini naratif. Jadi mereka tahu oh yang namanya naratif, yang ini dialogin. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menuliskan cerpen jangan langsung dibikin. Jadi jangan langsung mulai awal ke akhir menulis itu luar biasa. Itu kemasakan ya, dia memasak. Jadi caranya supaya anak kita lebih muda. Jadi yang berdua, bapak ibu yang berdua berpasangan, nanti silahkan menyambung cerita yang akan saya bikin, yang akan saya sampaikan. Apa ceritanya? Bapak ibu pasti tahu cerita Maling Kundang. Maling Kundang. Dan semua orang sudah tahu anak-anak kita siapapun cerita Maling Kundang itu. Nah, caranya kita awali ceritanya ada seorang Maling Kundang bikin bersama ibunya. Jadi sampai dia berhasil dalam balik ke kampung halamannya. Kemudian ketika mereka balik ke kampung halamannya, dari ibu silahkan pakai tidak perlu dibaca, tapi ibu bapak ibu bercerita saja, diceritakan saja, tidak perlu membaca bukunya, diceritakan jangan itu harus kita ceritakan dengan dialog kita saja, narasinya kita bikin sampai Maling Kundang yang tidak mengakui ibunya. Jadi sampai itu aku tidak mengakui siapa kau wanita tua. Ibu Maling Kundang sangat sedih melihat anaknya yang tidak masih saja model tidak mengakui ibu. Ibunya pun memohon dan berharap kepada anaknya agar tetap anaknya sadar bahwa aku ini anakmu, aku ini ibumu. Aduh, sampai di situ akhirnya Maling Kundang bersikap kasar kepada ibunya. Kemudian di dorongnya ibunya sampai ibunya terjatuh. Kemudian akhirnya Maling Kundang balik dengan dengan istrinya dan pelayannya masuk ke kapal. Berangkatlah dia. Ibu Maling Kundang menganggap kapal yang semakin menjauh. Dan dia pun berdoa. Doa yang itu ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita sampaikan interaksi kita dengan agama kita kan, di dalamnya kan kita maksud itu supaya mereka dia dengan membesarkan dia dengan keringatku, membesarkan dengan air susuku. Namun dia sudah lupa dirinya karena dia Engkau berikan kekayaan dan kebaikan. Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu, aku dan dia, kalau dia benar-benar Maling Kundang anakku, maka berikan dia kesetaraan dan Maling Kundang. Kalau kita yang paling Kundang. Nah, tapi situ bapak ibu minta anaknya untuk melanjutkan ceritanya. Syaratnya tidak boleh si Maling Kundang menjadi batu. Ya, jadi anak si Maling Kundang tadi tidak boleh menjadi batu, karena kalau menjadi batu itu habis sisanya dia tidak ada lagi terpenuhi. Jadi bapak ibu ini ada bapak ibu karena ada dokumentasi dari dipersilakan kira-kira berdua berdiskusi Maling Kundang dan istrinya tadi itu harus menjadi apa? Iya, harus menjadi apa? Terserah. Bila anak kan akhirnya endingnya itu harus jadi apa? Tapi syaratnya tidak boleh menjadi batu. Boleh jadi kodok kok, tapi harus ada buktinya dan diceritakan. Boleh ada ending, boleh ada ending, boleh siapa? Terserah. Anak dibebaskan untuk melanjutkan cerita itu. Jadi tidak boleh menjadi satu. Kalau
menjadi batu, gerisannya sudah biasa aja. Oke, jadi intinya adalah paling pernah belajar, lalu kita terserah, ya Allah, apa jika tidak cukup silakan dilanjutkan. Diberi waktu anaknya kalau bapak ibu karena sudah mahir tidurnya pasti lebih banyak, kita beri waktu berapa panitia? Oke ya, 10 menit supaya kasih. Oke, 10 menit dari sekarang diskusikan dulu, baru dia sudah selesai, datang baru ditulis. Ini silakan. Boleh ada dialog, boleh ada narasinya. Jadi dialognya hanya sedikit, narasinya ada di mulai sampai orang tuanya berdoa tadi. Silakan lanjutnya. Iya, sampai ibunya berdoa dan memeluk anaknya. Ya, untuk engkau yang sedang menjadi batu, ya, sudah selesai ceritanya. Silakan dilanjutkan. Boleh ditulis sedikit, dialog sedikit, boleh narasi boleh. Iya, terserah aja. Sebebas dia kerja loh. Iya, mau 5 paragraf, 2 paragraf, 7 paragraf, apa. Yang penting ada dialognya, ada narasi. Kapanpun berada ke tengah lautan menjauhi pulau tempat tinggal ibu kali juga. Berlayar dulu, jangan langsung project ke awal. Berlayar ke tengah laut, ombak.
Jadi jangan terbangun sama paragrafnya. Apalagi dialog ya, seperti paragrafnya. Seperti yang itu menulis gagasan dan pengalaman untuk cerita pendek, tapi diambil dalam bagian terakhirnya, yaitu penyelesaian masalah. Biasanya ada lima resolusi atau teknik. Silakan menyampaikan saja. Ini editor yang harus silakan. Ya, satu kata. Ini rupanya ini jadi ibu yang boleh karena pokoknya mengakhiri itu apa saja. Berubah. Panjang banget ideanya, banyak panjang. Oke, tiga. Oh. Sudah ditulis pada batas, tulisan batas. Bebas. Kalau yang aku tuh endingnya kan di Solo batu kan tulis batu. Kalau endingnya apa? Iya. Ya, tulisan kata ya. Oke. Nanti bahagia sini. Ya tulis satu tempat. Give up. Apa? Oh, akhirnya. Satu kata endingnya. Ya, kalau di cerita aslinya itu kan akhirnya batu. Itu dia terserah. Kalau di Indonesia akhirnya batu.
Baik, sudah kita menemukan ending cerita ada bahagia, bahagia satu, bahagia dua, berpelukan, kasih, bahagia, sadar, dan terakhir hidayah. Baik. Baik. Diberi waktu 1 menit untuk mempresentasikan apa bahagianya dari kelompok pertama. Iya, kelompok kami mengakhiri cerita ini dengan bahagia, yaitu kuning itu nah ibu-ibu bapak-bapak. Nah, kita dengarkan bahagianya seperti apa? Iya, siap. Kemudian Ibu Malik Kundang berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kesadaran kepada anak dan menantuku untuk mengakui aku sebagai orang tuanya. Kemudian Ibu Malik Kundang memandang kepergian anaknya dengan doa. Dalam pelayanannya, Malik Kundang dan istrinya terbayang sedih ibu yang selalu mendoakannya. Ibu, maafkan anakmu yang telah berkata kasar dan menyakiti hatimu. Akhirnya Malik Kundang dan rombongan kapalnya kembali ke pantai untuk mencari ibunya. Sambil berlarian, mereka berteriak, memanggil ibunya untuk meminta maaf. Mereka berpelukan dan saling memaafkan. Mereka hidup bahagia bersama. Selesai. Malik pun pergi berlayar bersama istrinya setelah diusir oleh ibunya. Di tengah laut lepas, kapal Malik menghantam batu karang. Kapal Malik karam dan tenggelam. Malik dan istrinya berusaha menyelamatkan diri. Beberapa jam kemudian ada kapal nelayan yang menyelamatkan Malik dan istrinya, lalu membawa Malik ke tempat tinggalnya. Malik dan istrinya pun tinggal di pulau tersebut dan hidup bahagia. Terima kasih. Tapi kami saat Malik Kundang pergi berlayar meninggalkan ibunya, perasaan ibu Malik Kundang sangat sedih. Perih hatinya melihat reaksi anaknya yang tidak mengakui dirinya seperti itu. Hingga saat langit bergemuruh turunkan hujan, sang ibu menangis sambil berdoa, berharap Allah membuka hati Malik Kundang. Ya Allah, Engkau tahu aku adalah ibunya, ibu yang melahirkan, menyusui dan membesarkannya dalam kasih sayang. Maka kasihilah Malik, sayangilah Malik, genggam dan peluklah hati Malik dalam ketaatan padamu. Bagaikan kaummu Malik tidak ia sadar akan kesalahannya, hingga ia mau mengakui aku adalah ibunya. Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu, maka takdirkanlah yang terbaik atas Malik dan istrinya agar kembali ke pelukanku. Selamatkan perjalanannya menuju ke Pakuan. Istriku, mengapa hamba kita tiba-tiba berubah arah, kembali berputar? Apakah karena angin dan hujan ini? Tanyanya kepada istrinya. Hingga kapal layar mereka merapat ke daratan, mereka bertemu dengan ibu Malik yang masih berdiri di tepi daratan. Akhirnya mereka berpelukan. Doa dijawab. Jadi akhirnya dari pelukan ya. Setelah ibunya berdoa, terjadilah badai yang mengombang-ambingkan kapal Malik yang berada di pulau. Di tengah badai yang dahsyat pula, Malik tersadar akan perbuatannya yang telah menyakiti ibunya. Terbayang pula
Malin menangis sembari berdoa memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah hamba yang durhaka ini. Berilah hamba kesempatan memohon ampun dan bersujud di kaki hamba. Tiba-tiba badai berangsur mereda, laut perlahan tenang. Segera Malin memerintahkan nahkoda berbalik kembali ke dermaga kampung halamannya. Setelah kapal merapat, Malin dan istrinya segera berlari menuju gunung ibunya. Sesampainya di sana, mereka menemukan ibunya sedang duduk bersimpuh di atas sajadah. Spontan Malin dan istrinya bersimpuh memohon ampun kepada sang ibu. Dengan besar hati, sang ibu menerima maaf dari anak dan menantunya. Malin sangat menyesali perbuatannya. Akhirnya, Malin dan istrinya mengajak ibunya tinggal bersama. Malin hidup bahagia bersama ibu dan keluarganya. Malin yakin bahwa ridho Allah tergantung ridho orang tua. Apa tadi ending akhirnya satu kata Pak? Sadar. Ya, sadar. Setelah kapal Malin Kundang semakin menjauh dari dermaga, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Angin mengguncangkan kapal Malin Kundang. Istrinya terjatuh di geladak kapal dan menangis kesakitan. Kakiku sangat sakit, Bang. Sangat sakit rasanya. Malin berusaha menolongnya, namun badai terus menghantam kapalnya. Dia tak bisa berbuat banyak untuk menolong istrinya. Beberapa saat badai reda. Kapalnya mengalami banyak kerusakan, layarnya terkoyak dan patah, serta butan kapalnya yang retak. Di sana sini terlihat berantakan, barang dagangan hanyut ke laut. Malin Kundang pun banyak mengalami kerugian. Bukan hanya ini saja, kemalangan yang menimpanya. Istri yang sangat dicintainya lumpuh karena kakinya tertindih patahan balok kayu yang menimpanya. Malin Kundang kian merana dan hampir hilang harapan untuk mengobati istri yang sangat dicintainya. Banyak biaya yang dikeluarkan untuk mengobati pujaan hatinya itu. Malin Kundang kehilangan semangat untuk bekerja. Akhirnya ia jatuh miskin. Sejak saat itu ia mulai menyadari kesalahannya, bahwa kesuksesannya selama ini berkat doa ibu yang sangat dicintainya. Selesai. Kuncinya apa tadi? Hidayah. Dapat hidayah ya. Kemudian Malin Kundang berlayar bersama istri dan para ajudannya ke tengah laut hingga menghilangkan pandangan ibunya. Dia pun tak terlihat. Ibunya berkata, "Anakku tidak mengenalku, sedih yang ada di perasaanku. Ya Allah, semoga dia sadar atas perlakuannya." Ibunya pun kembali ke tepi pantai sambil memandang ke laut. Hanya tebaran ombak yang terlihat. Harapan demi harapan sebuah kapal terlihat dari kejauhan. Ibunya berbalik saat tertegun mengingat anak sematawayang akan kembali. Hatinya yakin ia kembali memandang ke arah laut. Tiba-tiba dari kejauhan sebuah kapal muncul ke arahnya. Dia pun terkejut seakan tidak percaya. Kapal yang dari kejauhan semakin mendekat. Ternyata anak yang hilang mungkin kembali, ternyata kembali di pangkuannya. Dan di mulutnya keluar kata, "Kau adalah ibuku." Dia pun akhirnya menjadi anak yang baik. Hidayah yang luar biasa, hidayah. Kita yang terakhir, Ibu. Kata kuncinya kasih.
Di dalam perjalanannya Malin Kundang dan rombongan diterpa badai yang sangat dahsyat. Malin Kundang teringat akan perbuatan yang dia lakukan terhadap ibunya. Dengan derai air mata, Malin Kundang berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa hamba, ampuni dosa hamba, ampuni dosa hamba terhadap ibu hamba. Ya Allah, izinkan hamba untuk kembali ke pangkuan ibu hamba. Izinkan hamba untuk menembus dosa-dosa hamba terhadap ibu hamba. Dan izinkan hamba untuk berbakti kepadanya sampai akhir hayat hamba." Dengan kekuasaan Allah, tiba-tiba badai mereda. Malin memerintahkan nakodanya untuk memutar kemudi menuju kampung halamannya. Setelah sampai di kampung halamannya, Malin berlari dengan sekuat tenaga untuk menemui ibunya. Setelah sampai di gubuk tua ibunya, dilihatnya ibunya sedang duduk termenung. Saat itulah ia langsung bersimpuh di hadapan ibunya dan berkata dengan derai air mata, "Ampuni Malin ibu, ampuni Malin ibu." Ibunya pun memeluk Malin dengan sangat erat dan berkata, "Apapun yang telah kamu lakukan terhadap ibu, ibu akan mengampuni karena ibu sangat sayang kepada kamu." Akhirnya Malin, istri dan ibunya hidup bahagia. Alhamdulillah, bahagia. Universitasnya ulang dari namanya. Baik, luar biasa. Coba bayangkan kalau anak dan sekolah kita ada 30 ada 10 ide yang mereka sampaikan, mereka bikin kreasinya. Dan ini mereka bebas untuk berimajinasi. Coba kalau pernah menemukan anak yang bikin cerpen akhirnya Malin Kundang ini, Mama Malin Kundang itu berdoa, beda doanya dengan yang menjadi badan, tapi menjadi mantu mama. Jadi dia Malin Kundang itu dikutuk menjadi batu permata. Akhirnya Mama Malin Kundang menjadi orang yang ada kok. Jadi orang yang menyangka anak-anaknya, imajinasinya, dia mendoakan anaknya ditutup menjadi batu permata. Akhirnya dapat. Jadi akhirnya batu permata itu dibuat menjadi mamanya jadi orang yang kaya. Yang kedua, ada ide yang menurut luar biasa. Setelah ditutup, anak yang itu tadi terpapar sampai sekarang datang pulang kapal itu. Sekarang kapal yang kedua ini ternyata yang datang ini adalah Malin Kundang asli. Sekali Malin Kundang yang pertama tadi itu adalah bukan Malin Kundangnya, itu tulangannya Malin Kundang. Yang kedua ini baru Malin apa? Jadi yang kedua itu yang benar-benar anaknya, tapi anaknya sudah soleh orangnya datang. Jadi mamanya bertemu dengan mamanya, akhirnya mereka hidup bahagia. Itu jadi imajinasi anak-anaknya luar biasa. Nah, sama dengan Bapak Ibu ini jadi pengalaman kita. Jadi kalau kita nanti bikin cerpen, anaknya jangan langsung disuruh bikin cerpen atau dari pengalaman, itu bikin aja cari cerita, misalnya cerita kabel, cerita apa aja. Kita bikinkan cerita mereka mengakhiri cerita itu. Mungkin itu aja Pak. Mungkin ada briefing atau bagaimana untuk menutup akhir ini. Kalau misalnya ada yang didiskusikan atau yang ingin ditanyakan, boleh kita sharing. Kalau tidak ada, ya tidak masalah. Yang penting kita hari ini menyelesaikan tugas kita dengan baik. Oke Pak. Bagaimana caranya kita membuat anak suka memang secara umumnya cerpen ini sesuatu yang lucunya. Dan bagaimana caranya kita membuat sesuatu yang lucu jadi kita ya. Baik. Salah satunya contohnya kan Pasti.
banyak tidak bisa berdiri bahwa dalam satu kelas itu masih ada anak yang tidak suka membaca, tidak suka membaca. Cara pertama yang akan kita menumbuhkan motivasi anak supaya dia suka dengan cerpen. Yang pertama, kita jangan memaksa dulu, jangan memaksa. Yang kedua, kita cari cerpen yang paling ringan, cari cerpen yang paling ringan. Kita lihat umurannya. Jangan anak madrasah sanawiyah kita berikan cerpen-cerpen kompas atau cerpen-cerpen yang horizon itu tidak berat. Jadi kita cari aja cerpen yang selevelan mereka. Artinya cari cerpen yang anak-anak. Kalau dilihat di buku-buku paket kita itu cerpen-cerpennya biasanya memang cerpen remaja. Yang ketiga, bagaimana menumbuhkan mereka mencintai. Dalam selain itu kita juga harus menyediakan kegiatan di tempat itu ada literasi. Kalau kami biasanya anak yang misalnya mereka tidak mendapatkan dalam per bulan itu mereka memberikan satu hasil bacaan. Kalau biasanya kalau yang lain biasanya buku menyerah buku, kalau buku berat benar. Jadi kita minta satu cerpen ini dan satu bulan itu sudah literasi di mereka. Jadi disuruh diminta mereka untuk mencari cerpen dan mereka membaca di bidang cerpen. Nanti setelah mereka membaca cerpen itu, mereka sempat berpasangan untuk menceritakan hasil bacaannya dengan kawan. Itu mungkin dari kami. Oke, terima kasih juga. Mungkin ada lagi yang kita cukupkan. Baik, saya kira sampai di sini dulu sharing kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita dapat bertemu lagi. Selalu diberikan kesehatan Allah, berikan kemudahan dalam melaksanakan tugas kita. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.